get a chloro bomb. Halo guys, selamat datang di InZone Movie. Kali ini Mimin telah merangkum film Don't Breathe yang tayang di tahun 2016. Film ini bercerita mengenai 3 remaja pencuri yang masuk ke dalam rumah kakek buta yang bernama Norman. Tanpa mereka ketahui, Norman bukanlah orang tua biasa, sebab ia adalah seorang mantan prajurit yang menguasai bela diri dan insting yang tajam. Bagi yang belum nonton filmnya, saya ingatin bahwa konten ini full spoiler. Film dibuka dengan 3 remaja yaitu Alex, Rocky, dan pacarnya yaitu Manny yang sedang mencuri. Dalam perjalanan pulang diungkapkan alasan mereka melakukan pencurian, yaitu karena Rocky sedang mengumpulkan uang untuk pergi dari ibunya dan tinggal di California bersama adiknya dan Manny. Rocky sempat mengajak Alex untuk ikut, namun ditolak karena Alex tidak ingin meninggalkan ayahnya. Dan ternyata Alex memiliki perasaan pada Rocky. Right. Setelah menjual barang curiannya, Manny yang merasa uang yang dikumpulkannya sedikit, akhirnya ia diberi saran oleh pembeli untuk merampok rumah seorang kakek yang tinggal sendirian dan memiliki uang sebesar $300.000. Kakek tersebut mendapatkan uang yang banyak karena dari orang kaya yang menabrak putrinya. Uang tersebut dijadikan uang damai untuk tidak memperpanjang perkara. Manny lalu menceritakan hal tersebut pada Rocky dan Alex. Mereka berdua semakin tergiur setelah mengetahui jumlah uang dan kawasan rumah yang ditempati kakek ternyata sepi. Awalnya, Alex menolak untuk mencuri karena takut dipenjara jika nominal uang yang dicurinya lebih dari $10.000. Namun, Rocky berhasil meyakinkan Alex karena memang si Alex bucin pada Rocky. Beberapa jam sebelum melakukan aksinya, mereka mendatangi kawasan rumah si kakek yang bernama Norman. Saat sedang berdiskusi, mereka dikejutkan oleh seekor anjing milik Norman yang bernama Shadow. Rocky dan Alex baru mengetahui bahwa calon korbannya merupakan kakek buta. We do this tonight. Pada dini hari, mereka lalu melakukan aksinya. Alex melemparkan makanan yang telah diberi bius kepada Shadow agar pingsan. Karena pintu depan tidak bisa dibobol, mereka lalu menuju pintu samping rumah dan melihat ada 2 pintu, yaitu pintu samping dan pintu bawah. Alex dan Manny gagal membuka kedua pintu tersebut. Akhirnya Rocky memutuskan untuk masuk lewat jendela kecil untuk membuka pintu samping. Akhirnya mereka berhasil masuk setelah Rocky membuka pintu dari dalam. Mereka lalu melepaskan sepatu dan menyusuri ruangan di lantai 1. Manny lalu naik ke lantai 2 dan memasangkan gas tidur di kamar Norman. Mereka bertiga melihat pintu dengan gembok besar dan banyak. Merasa uangnya berada di dalam sana, dengan segera Manny menggunakan linggis. Karena tidak bisa dibuka, ia lalu menembak gemboknya. Karena takut ketahuan, Alex lalu pergi meninggalkan Rocky dan Manny. Saat akan memasuki ruangan tersebut, mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran Norman. Norman yang tahu bahwa rumahnya sedang dicuri lalu menghajar Manny dan menembaknya. Rocky yang melihat Manny mati lalu bersembunyi di ruangan pakaian. Mendengar suara tembakan, Alex kembali masuk ke dalam rumah, lalu berpapasan dengan Norman yang untungnya Norman tidak tahu keberadaan Alex. Norman lalu memblok pintu dan jendela di lantai 1 agar para pencuri yang tersisa tidak bisa keluar. Setelah memblok pintu dan jendela, Norman lalu membuka berangkas di ruangan pakaian, tanpa Norman sadari bahwa Rocky sedang bersembunyi di tempat tersebut. Akhirnya Rocky tahu di mana uang tersebut disimpan. Setelah menutup berangkasnya, Norman lalu menuju ruang bawah tanah. Alex lalu menemui Rocky yang sedang membuka berangkas. Ia lalu mengambil seluruh uang tersebut. Saat akan kabur lewat ruang bawah tanah, mereka justru bertemu Norman.
Alex yang sedang berjalan tak sengaja membuat suara sehingga Norman menodongkan senjata ke arah mereka berdua. Namun Norman ragu dan tak jadi menembak. Melihat Norman yang sedang menyeret mayat Manny, mereka berdua segera turun. Rocky dan Alex lalu menyalakan senter karena ruangan tersebut sangat gelap. Setelah menaruh mayat Manny, Norman tak sengaja menemukan 2 pasang sepatu yang mengartikan bahwa lebih dari 1 orang yang sedang mencuri di rumahnya. Ia lalu bergegas menuju berangkas dan memeriksanya, dan ternyata berangkasnya telah kosong. Di sisi lain, mereka berdua terus menyusuri ruangan tersebut, lalu dikejutkan oleh wanita yang sedang disekap. Gerakan dari wanita tersebut membuat lonceng berbunyi, menyebabkan Norman mengetahui bahwa pencuri tersebut ada di ruangan bawah tanahnya. Rocky dan Alex lalu melepaskan wanita tersebut menggunakan kunci dari berangkas, dan terungkap bahwa wanita tersebut adalah orang kaya yang menabrak putri Norman. Alex berusaha membuka pintu bawah tanah namun berakhir ditembak. Untungnya tembakan Norman meleset, sedangkan wanita tadi dan handphone Rocky kena tembak. Alex dan Rocky cepat-cepat bersembunyi. Norman yang tahu jika wanita kaya tersebut mati menjadi marah dan menyegel gembok tersebut sehingga Alex dan Rocky tidak bisa keluar melalui ruang bawah tanah. Rocky dan Alex lalu berencana naik ke lantai 1 karena Alex memiliki kunci rumah Norman. Namun saat mereka akan kabur, Norman lalu mematikan listrik, sehingga Alex dan Rocky terpisah karena tidak dapat melihat. Sialnya, Alex justru ketahuan dan dicekik oleh Norman. Untungnya, ia berhasil terlepas. Alex lalu mendatangi Rocky dan berusaha naik ke lantai 1. Namun masalah lain muncul ketika mereka berada di lantai 1, karena mereka ketahuan oleh Shadow. Alex lalu menyuruh Rocky untuk membuka pintu dengan kuncinya, namun tak sempat karena Shadow mengejar mereka. Mereka lalu kabur ke lantai 2 lalu menutup pintu tersebut menggunakan lemari. Alex lalu menekan remote memanggil polisi dan menyuruh Rocky untuk kabur lewat saluran udara sedangkan ia akan menahan lemari. Tapi Shadow berhasil masuk dan mendorong Alex hingga terjatuh di atas kaca. Shadow lalu masuk ke saluran udara dan membuat Rocky jatuh karena menghindari gigitannya. Alex yang baru sadar lalu ditembak oleh Norman. Untungnya hanya mengenai kaca dan ia terjatuh di tempat mayat Manny ditaruh. Saat Norman datang, Alex memukul tangan Norman menggunakan palu. Karena skill dan attack Norman lebih kuat, membuat Alex tidak bisa bangun setelah dihajar. Norman lalu mengambil gunting rumput dan menusukkannya ke Alex. Rocky yang baru sadar kemudian menemukan teralis dan menendangnya. Karena aksinya tersebut, ia langsung ditangkap dan dipukuli oleh Norman hingga pingsan. Setelah terbangun, ia sudah berada di ruangan wanita kaya tadi disekap. Dan alasan Norman menyekap wanita tersebut untuk melahirkan anaknya sebagai pengganti putrinya yang telah ditabrak. Karena wanita tersebut telah mati, terpaksa Rocky harus mengganti wanita tadi untuk melahirkan anaknya. Rich girls don't go to jail. She was pregnant with my baby. You have to be held accountable. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Alex yang ternyata masih selamat karena menggunakan mayat Manny untuk melindungi diri ketika ditusuk gunting. Ia lalu membawa palu dan mengunci Shadow di kamar, lalu menuju ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan Rocky. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Norman sedang mempersiapkan pipet spermanya untuk dimasukkan ke kelamin Rocky. Saat akan memasukkannya, Alex datang dan memukul kepala Norman hingga ia terjatuh. Dengan cepat, Alex memasang borgol pada Norman lalu membebaskan Rocky. Rocky yang dendam lalu menghajar Norman dan memasukkan pipet sperma tersebut ke mulut Norman. Setelah berhasil mengurung Norman, mereka berdua bergegas membuka pintu yang berada di lantai 1. Namun saat pintunya berhasil dibuka, Alex ditembak Norman yang rupanya telah berhasil melepaskan diri. Rocky segera berlari karena ia dikejar Shadow. Ia akhirnya bersembunyi di dalam mobil. Rocky yang berniat menyalakan mobil milik Manny, tapi ia tidak menemukan kunci.
Hampir putus asa karena tidak dapat menemukan kunci mobil tersebut, ia lalu menjebak Shadow masuk ke dalam bagasi. Namun si anjing berhasil lolos, dan dengan cepat Rocky lalu memasangkan pengikat ke Shadow yang hampir menggigitnya. Rocky lalu keluar dari mobil tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Norman datang memukulnya dan menyeretnya masuk ke dalam rumah kembali. Rocky yang telah sadar segera mengaktifkan alarm untuk memanggil polisi. Suara alarm tersebut membuat pendengaran Norman kesakitan. Kesempatan itu dipakai Rocky untuk memukul hingga membuat Norman terjatuh dan terkena bom yang berada di sakunya. Rocky akhirnya berhasil lolos sambil membawa seluruh uang disusul dengan kedatangan polisi. Film diakhiri dengan memperlihatkan Rocky dan adiknya sedang berada di kafe. Selagi menunggu, Rocky melihat berita perampokannya, dan ternyata Norman masih hidup. Tamat, itulah rangkuman dari film Don't Breathe. Terima kasih banyak yang sudah menonton rangkuman film ini. Jumpa lagi di rangkuman selanjutnya.